Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak dan Ibu-ibu jamaah sholat asar rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih memberikan kesempatan, masih memberikan umur kepada kita semua, sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan sore hari ini, sholat jamaah kita dan amalan-amalan yang lain, mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua sudah tahu, sudah menyadari, meyakini bahwa kita hidup ini nanti bukan hanya hidup di dunia, tapi kita semua yakin bahwa kita kelak nanti juga akan hidup di alam akhirat pada hari kiamat nanti. Dan kita selama di dunia ini, telah berusaha sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, berusaha untuk beramal yang baik, berusaha untuk beramal soleh, berusaha untuk mencari bekal untuk hidup kita di hari kiamat nanti. Kata Allah, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan kalian carilah bekal, dan sebaik-baik bekal kelak di hari akhir itu adalah takwa. Bapak Ibu yang saya hormati, karena itu kita dalam keseharian kita semua telah berusaha untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal yang baik, memperbanyak kegiatan-kegiatan, perbuatan-perbuatan yang positif, yang semua itu kita harapkan bahwa semua itu nanti akan bermanfaat untuk kehidupan kita di hari kiamat nanti. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, namun juga yang perlu kita pahami, yang perlu kita sadari, dan barangkali jangan sampai luput dari perhatian kita, bahwa kita nanti jangan sampai menjadi orang yang kecewa, menjadi orang yang celaka. Kenapa? Karena kita mengira amal baik kita sudah banyak, amal soleh yang sudah kita kumpulkan sudah banyak, ternyata di akhirat nanti ternyata zong, ternyata kosong, dan amal-amal yang dilakukan itu ternyata digrogoti oleh virus, digrogoti oleh penyakit,
yang barangkali penyakit itu tidak kita sadari. Nah, karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, izin kami pada kesempatan hari ini mengingatkan kepada kita semua, marilah amal kita itu kita pelihara, dan jangan sampai amal kita itu rusak, amal kita itu hancur, amal kita itu habis karena virus atau penyakit yang kita lakukan. Kata Imam As-Suyuti dalam kitabnya Ad-Jami'us Shaghir wa Ziyadatahu, beliau mengutip sebuah hadis, sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Jadi hadis itu menyatakan ada 6 perkara yang bisa menghancurkan, 6 perkara yang bisa merusak, bahkan ada 6 perkara yang bisa menghapus amal baik kita. Yang pertama, kata Rasulullah, adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi. Yang pertama adalah kita terlalu sibuk mencari, melihat kesalahan dan kekurangan orang lain. Bapak Ibu, kalau manusia itu punya hobi, punya kesenangan melihat, mencari, melihat dan mencari kekurangan kesalahan orang lain, maka selanjutnya kelemahan, kesalahan orang lain itu akan diceritakan kepada orang lain. Dan kalau kelemahan itu diceritakan, kalau kelemahan, kekurangan itu benar, maka itu dinilai ghibah. Tapi kalau itu tidak benar, maka nilainya adalah fitnah. Ghibah dan fitnah itu dua-duanya adalah dosa. Nah, sehingga kalau kita gemar mencari kesalahan orang, kemudian menyebarkan dan menceritakan kepada orang lain, maka itu tidak terasa bisa merusak, bisa menghapus, dan menghancurkan amal-amal yang selama ini telah kita perbuat. Karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita jadilah tuba liman saghalahu an uyubinas. Marilah kita semua ini menjadi orang yang sibuk mencari-cari kekurangan dan kesalahan diri kita masing-masing daripada kita sibuk mencari kekurangan kesalahan orang lain. Kemudian yang kedua adalah qaswatul qalbi. Qaswatul qalbi itu adalah hati yang keras. Hati yang keras itu hati yang tidak mau menerima kebenaran, saran, nasihat dari orang lain. Cirinya orang yang qaswatul qalbi ini adalah orang yang merasa dirinya paling benar, dirinya paling baik, dirinya paling berkuasa, dirinya paling dan seterusnya. Kalau orang itu merasa dirinya paling, maka akan muncul sifat kesombongan, yang mana sifat kesombongan itu tidak boleh dimiliki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kita kehidupan di kantor kita ini, marilah kita saling menasihati, saling mengingatkan, dan marilah kita legowo dan senang hati menerima saran, masukan, dan nasihat yang diberikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang ketiga adalah hubbud dunya. Yang ketiga yang bisa merusak amal adalah orang yang terlalu cinta kepada dunia. Kita hidup sekarang ini hidup di dunia,
tentu kita tidak bisa lepas dari kehidupan dunia. Kita boleh saja menikmati, kita boleh saja merasakan nikmatnya dunia. Kita boleh mengumpulkan apa saja hal-hal yang ada di dunia ini, tetapi kita tidak boleh terlalu cinta terhadap hal-hal yang ada di dunia ini. Kita boleh cinta harta, tetapi kita tidak boleh terlalu, sehingga dengan harta yang kita miliki itu juga harus kita bagi kepada orang lain. Kita punya harta, kita gunakan untuk infak, sedekah, dan lain sebagainya. Kita terlalu cinta terhadap dunia, manakala kita hidup ini hanya konsen, hanya tertuju untuk mencari dunia, melupakan kehidupan kita di akhirat nanti. Sehingga karena sibuknya mencari dunia, sehingga kita tidak sempat sholat jamaah misalnya. Dengan kesibukan dunia kita tidak sempat zikir, tidak sempat membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, dunia boleh kita nikmati, boleh kita miliki, tetapi kita tidak boleh terlalu cinta kepada dunia sehingga melupakan kita untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang saya hormati, yang bisa menghancurkan amal adalah qillatul haya, orang yang sedikit rasa malunya. Kalau orang itu tidak punya malu atau sedikit malu, maka dia dengan mudah untuk melanggar larangan-larangan Allah. Al-haya'u minal iman, maka malu adalah sebagian daripada iman. Maka karena itu kita semua ini marilah kita malu untuk berbuat yang salah, malu untuk melanggar aturan, malu dan 10 malu. Sebagaimana yang sering kita ucapkan pada apel itu, kalau itu memang kita lakukan, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Kemudian yang kelima adalah tulul amal. Tulul amal itu adalah panjang angan-angan. Orang yang panjang angan-angan itu adalah orang yang sering membayangkan sesuatu yang di luar kemampuan. Orang yang sering mengandai-andai, tidak realistis, dan sebagainya. Kita boleh punya cita-cita, kita boleh punya harapan, tapi cita-cita dan harapan itu harus kita sesuaikan dengan kondisi dan situasi kita masing-masing. Yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, yang bisa merusak amal adalah zulmun la yantahi, satu perbuatan yang keji, perbuatan aniaya yang terus-menerus kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam hidup ini marilah kita berusaha semaksimal mungkin, jangan sampai kita ini mendolimi, menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, dan menyakiti makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Kalau kita ternyata berbuat zalim, berbuat aniaya, berbuat yang merugikan orang lain, maka marilah itu kita hentikan, jangan kita teruskan, karena orang yang kita zalimi, orang yang kita sakiti, itu doanya makbul. Dan yang paling berat, orang yang terzalimi, kalau kita punya sifat sering menzalimi orang, maka amal-amal baik yang selama ini kita lakukan menjadi hancur, menjadi rusak, bahkan menjadi hangus. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita semua sekali lagi amal-amal yang kita lakukan ini bisa dikumpulkan secara baik, kita kumpulkan sebanyak-banyaknya,
dengan harapan amal-amal itulah nanti yang bisa kita jadikan bekal hidup kita di akhirat nanti. Karena itu kita juga harus menjaga agar amal-amal itu tidak dirusak, tidak dihancurkan, tidak dihabiskan, tidak dihanguskan dengan 6 amal perbuatan yang bisa merusak amal soleh kita. Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.